Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Katrina Intan Purba dari kelas AB3D dengan NIM 2005091047. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai corak dan ruang lingkup analisis ekonomi dengan mata kuliah mikroekonomi. Adapun sumber referensi dari resum bab 1-3 Ekonomi Mikro Sadono Sukirno. Baiklah, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu bidang studi ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi ilmu pengetahuan yang perkembangannya bermula sejak tahun 1776, yaitu setelah Adam Smith, seorang pemikir dan ahli ekonomi Inggris, menerbitkan bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Adam Smith dapat dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi. Secara garis besarnya, analisis-analisis yang terdapat dalam ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu teori mikroekonomi dan makroekonomi. Nah, adapun poin-poin yang akan kita pelajari dalam bab 1 ini, yaitu yang pertama, masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Materi kedua, definisi ilmu ekonomi. Yang ketiga, jenis-jenis analisis ilmu ekonomi. Yang keempat, pernyataan positif dan pernyataan normatif. Kelima, sifat-sifat teori ekonomi. Keenam, alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Yang ketujuh, peranan ahli ekonomi dalam kebijakan ilmu ekonomi. Dan yang kedelapan, mikroekonomi dan makroekonomi. Nah, yang pertama, yaitu masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, seorang individu atau suatu perusahaan atau bahkan masyarakat secara keseluruhannya akan mempunyai beberapa pilihan atau alternatif untuk melakukannya. Berdasarkan pada alternatif yang tersedia tersebut, mereka perlu mengambil keputusan untuk memilih alternatif yang baik. Mengapa harus membuat pilihan? Ahli-ahli ekonomi menjawab pertanyaan seperti itu dengan menerangkan tentang masalah scarcity, yaitu masalah kelangkaan atau kekurangan. Nah, kita masuk kepada masalah pokok perekonomian, yaitu kekurangan. Yang pertama, masalah kelangkaan. Kelangkaan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat tidak dapat memperoleh dan menikmati semua barang yang mereka butuhkan atau mereka inginkan. Maka dari itu, mereka perlu membuat dan menentukan pilihan. Yang kedua, kebutuhan masyarakat. Yang dimaksud dengan kebutuhan masyarakat itu yaitu keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Yang ketiga, jenis-jenis barang. Terdapat banyak cara menggolongkan jenis-jenis barang dalam perekonomian. Yang pertama, yaitu barang ekonomi dan barang cuma-cuma. Barang ekonomi yaitu barang yang memberikan usaha untuk memperolehnya. Contohnya beras, makanan lain, dan barang-barang produksi industri. Sedangkan barang cuma-cuma yang mungkin kita dapatkan secara gratis seperti udara, oksigen, sinar matahari, dan air hujan adalah barang yang dapat dinikmati tanpa melakukan kegiatan memproduksi. Barang ekonomi dapat pula dibedakan menjadi barang konsumsi, contohnya makanan, pakaian, dan sepeda motor. Dan barang modal, contohnya mesin, peralatan bengkel, dan bangunan perkantoran. Barang ekonomi juga dapat dibedakan antara barang akhir yang seperti roti, kursi, dan mobil, dan barang setengah jadi, contohnya tepung gandum, karet, dan minyak kelapa sawit. Selanjutnya, dalam teori ekonomi dapat terjadi dua penggolongan, yaitu berdasarkan kepentingan barang tersebut dalam kehidupan manusia. Barang tersebut bisa dibedakan menjadi barang inferior, yakni contohnya seperti ikan asin dan ubi kayu, dan juga barang esensial, contohnya seperti beras, gula, dan kopi. Dan yang ketiga, barang normal, contohnya seperti baju dan buku. Ada juga barang mewah, contohnya seperti mobil dan emas. Yang kedua, berdasarkan cara penggunaan barang tersebut oleh masyarakat. Barang-barang tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu barang pribadi, contohnya makanan, pakaian, dan mobil.
dan barang publik contohnya jalan raya, lampu lalu lintas, dan mercustar. Yang keempat yaitu kebutuhan masyarakat. Nah, persoalan yang dihadapi masyarakat adalah bersumber dari jumlah kebutuhan yang tidak terbatas. Biasanya, manusia tidak pernah merasa puas dengan mendapatkan benda yang mereka peroleh dan prestasi yang mereka capai. Apabila keinginan dan kebutuhan yang sudah telah terpenuhi, maka keinginan-keinginan baru itu akan kembali muncul. Yang kelima, yaitu faktor-faktor produksi. Yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa, atau dikenal dengan istilah lain yaitu sumber-sumber daya. Faktor-faktor produksi terdiri dari 4 bagian, yaitu tanah dan sumber alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian keusahawanan. Yang terakhir yaitu keterbatasan kemampuan memproduksi. Kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa adalah jauh lebih rendah daripada jumlah keinginan masyarakat tersebut. Nah, membuat pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan. Apa saja pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan? Yang pertama yaitu pilihan dalam mengkonsumsi. Dari segi penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki dan dari segi mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan, setiap individu harus memikirkan cara terbaik dalam menggunakan sumber-sumber daya yang akan dimilikinya. Usaha itu bertujuan untuk memaksimumkan pendapatan yang akan dinikmatinya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang dimiliki tersebut. Yang kedua, pilihan dalam memproduksi. Dalam penjualan barang, para pengusaha akan menentukan tingkat produksi yang memberi keuntungan paling banyak pada kegiatannya. Sedangkan dalam penggunaan faktor-faktor produksi, yang perlu difikirkan adalah menentukan kombinasi faktor produksi yang akan meminimumkan biaya produksi. Kita masuk ke definisi ilmu ekonomi. Nah, ada seorang ahli yang bernama Profesor P.A. Samuelson, yaitu seorang ahli ekonomi yang terkemuka di dunia yang menerima hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi pada tahun 1970, memberikan definisi ilmu ekonomi secara berikut. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Nah, kita masuk ke jenis-jenis analisis ekonomi, yaitu yang ketiga, materi yang ketiga. Jenis-jenis analisis ekonomi ada beberapa, yaitu yang pertama, ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi ini adalah ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Analisis mengenai keadaan petani di Jawa Tengah itu tergolong sebagai ilmu ekonomi deskriptif. Setiap ilmu pengetahuan bertujuan untuk menganalisis kenyataan yang wujud di alam semesta dan dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui kenyataan yang wujud. B. Teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhi mengalami perubahan. Yang ketiga, atau yang C, yaitu ekonomi terapan atau disebut juga teori kebijakan ekonomi, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Dalam perekonomian, tujuan-tujuan yang ingin dicapai yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Kedua, menciptakan kestabilan harga-harga. Ketiga, mengatasi masalah pengangguran. Keempat, mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Nah, yang keempat, materi yang keempat yaitu pernyataan positif dan normatif. Pernyataan positif. Apa itu pernyataan positif? Nah, pernyataan positif adalah pernyataan yang mengandung arti. Apakah yang wujud atau telah wujud atau akan wujud. Pada hakikatnya, pernyataan positif adalah pernyataan mengenai fakta-fakta yang wujud dalam masyarakat dan oleh sebab itulah kebenarannya dapat dibuktikan dengan memperhatikan kenyataan yang berlaku. Misalnya, kalau produksi beras turun, maka harganya akan naik. Dan kalau beras dijual ke kota, maka harganya lebih mahal daripada dijual ke desa. Yang seperti itu adalah contoh-contoh dari pernyataan positif. Nah, yang kedua, pernyataan normatif.
Pernyataan normatif adalah pernyataan yang mengandung arti. Apakah yang sebaiknya harus wujud? Jadi pernyataan normatif adalah suatu pandangan subjektif atau suatu judgment. Pernyataan normatif ada kalanya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak bersifat rasional seperti faktor kebudayaan, filsafat, dan keagamaan. Karena sifatnya tersebut, kebenaran pernyataan normatif tidak dapat dibuktikan dengan melihat kepada kenyataan. Yang keempat yaitu value judgment. Pandangan yang menekankan tentang pentingnya memperlaju kegiatan ekonomi akan menunjukkan bahwa cara tersebut menciptakan pertambahan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Hal itu bergantung pada value judgment terhadap pengertian pertambahan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu sifat-sifat teori ekonomi. Yang pertama yaitu variabel-variabel. Variabel adalah suatu unsur yang penting dalam setiap teori. Sebagai contoh, perhatikan peranan variabel dalam teori harga. Teori tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk menjelaskan bagaimana harga barang ditentukan. Dalam teori harga, antara lain diterangkan sifat permintaan dari para pembeli, dan itu dikenal sebagai hukum permintaan. Hukum ini mengatakan, kalau harga suatu barang berubah, maka jumlah permintaan terhadap barang itu juga akan berubah. Dalam teori permintaan ini, dengan jelas dapat dilihat bahwa ia mempunyai dua variabel, yaitu harga dan jumlah barang yang diminta atau dibeli. Hukum permintaan itu menerangkan bagaimana sifat hubungan antara dua variabel tersebut. B. Asumsi, atau yang kedua. Membuat asumsi atau pemisalan-pemisalan merupakan salah satu syarat penting untuk membuat teori dalam ilmu sosial. Tanpa asumsi, sangat sukar untuk menjelaskan sifat-sifat perhubungan di antara berbagai variabel oleh karena kegiatan ekonomi dan kehidupan perekonomian sangat kompleks sifatnya. Ini berarti teori harus membuat penyederhanaan ke atas kejadian yang sebenarnya dalam masyarakat. Penyederhanaan itu dilakukan dengan membuat pemisalan. Pemisalan itulah yang kita kenal dengan ceteris paribus. Yang ketiga atau yang C, hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai bagaimana variabel-variabel yang dibicarakan berkaitan satu sama lain. Sifat hubungan itu dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama dinamakan hubungan langsung, yaitu keadaan di mana perubahan nilai-nilai variabel yang dibicarakan bergerak ke arah bersamaan. Sifat hubungan yang kedua dinamakan hubungan terbalik, yaitu apabila nilai-nilai variabel yang dibicarakan berubah ke arah yang bertentangan. Yang keempat, membuat ramalan. Membuat ramalan merupakan peranan penting lainnya yang dibahas oleh teori ekonomi. Teori ekonomi memberikan dua sumbangan penting di dalam menganalisis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Yang pertama adalah menerangkan mengapa peristiwa-peristiwa tertentu berlaku dan apa yang menjadi penyebabnya sehingga bentuk peristiwanya adalah seperti itu. Nah, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu peranan grafik dalam analisis ekonomi. Sifat-sifat grafik. Suatu grafik mempunyai dua sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar adalah sumbu yang letaknya horizontal, sedangkan sumbu tegak adalah sumbu yang tegak lurus pada sumbu horizontal. Pertemuan di antara keduanya disebut atau dinamakan origin atau titik asal dan nilainya adalah 0. Tiap sumbu menjelaskan suatu nilai variabel. Pada titik 0, nilai variabel adalah 0. Dan makin jauh dari titik 0, nilai variabel menjadi bertambah tinggi. Dengan demikian, pada sumbu tegak, makin ke atas kedudukannya, nilai yang ditunjukkan adalah makin besar. Pada sumbu datar, makin ke kanan kedudukannya, nilainya semakin tinggi. Yang kedua, peranan ilmu statistik dalam statistik atau dalam analisis dan dalam analisis ekonomi. Berbagai metode statistik kemungkinan dilakukannya pengumpulan data kegiatan ekonomi yang sangat penting seperti tingkat produksi nasional, perkembangan jumlah penduduk, jenis-jenis pengangguran, dan perkembangan tingkat harga-harga. Dalam hubungannya dengan ilmu ekonomi, ilmu statistik memegang dua peranan penting sebagai berikut, yakni yang pertama, menyediakan berbagai jenis angka indeks untuk menunjukkan kecenderungan perkembangan variabel-variabel ekonomi tertentu dari waktu ke waktu. Yang kedua, menguji atau menyelidiki kebenaran pandangan dalam teori-teori ekonomi. Angka indeks.
Angka indeks itu didefinisikan sebagai angka yang menunjukkan perubahan rata-rata sekumpulan data tertentu dari waktu ke waktu. Dua angka indeks yang terpenting mengenai perubahan keadaan kegiatan ekonomi adalah indeks harga dan indeks produksi. Nah, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu peranan ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Tugas dari ahli-ahli ekonomi adalah memikirkan cara-cara dengan menggunakan teori-teori ekonomi sebagai landasannya. Nah, untuk menghindari pertentangan mungkin timbul dalam mencapai berbagai tujuan tersebut secara serentak, maka dibuatlah analisis yang meliputi persoalan-persoalan berikut, yaitu tujuan-tujuan dari kebijakan yang dijalankannya. Yang kedua, cara-cara akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ketiga, jenis pengorbanan yang harus dibuat untuk mencapai tujuan tersebut. Keempat, akibat buruk yang mungkin berlaku apabila suatu langkah atau kebijakan ekonomi dilaksanakan. Dan yang kelima, menjajaki langkah alternatif lain yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang kedelapan, materi yang kedelapan yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Teori mikroekonomi diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Nah, berdasarkan pada pola dan ruang lingkup analisisnya, teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Yang pertama yaitu interaksi di pasar barang. Aspek yang pertama yang diterangkan oleh teori mikroekonomi adalah mengenai kegiatan suatu pasar barang, misalnya pasar kopi atau pasar karet. Dalam teori ekonomi, pasar adalah suatu institusi. Pada umumnya, tidak wujud secara fisik yang mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang. Melalui interaksi antar penjual dan pembeli yang berlaku dalam pasar akan dapat ditentukan tingkat harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan. B. Tingkah laku penjual dan pembeli. Aspek berikut yang dianalisis teori mikroekonomi adalah tentang tingkah laku pembeli dan penjual di pasar. Dalam analisis ini, teori mikroekonomi bertitik tolak pada dua pemisalan. Pemisalan yang pertama yaitu para pembeli dan penjual menjalankan kegiatan ekonomi secara rasional. Yang ketiga atau yang C adalah interaksi di pasar faktor. Aspek penting yang dianalisis mikroekonomi adalah interaksi penjual dan pembeli di pasaran faktor-faktor produksi. Individu-individu dalam perekonomian pemilik faktor produksi. Mereka menawarkan faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh pendapatan, dan sebaliknya, penjual-penjual membutuhkan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh sebab itu, mereka akan menjadi pembeli faktor-faktor produksi. Interaksi antara pembeli dan penjual faktor produksi di berbagai pasaran faktor produksi akan menentukan harga faktor produksi dan banyaknya jumlah faktor produksi yang akan digunakan. Analisis ini merupakan salah satu aspek penting dari analisis-analisis dalam teori mikroekonomi. Nah, kita masuk ke teori makroekonomi. Makro artinya besar. Analisis makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Dalam menganalisis kegiatan pembeli, yang dianalisis bukanlah mengenai tingkah laku seorang pembeli, tetapi keseluruhan pembeli yang ada dalam perekonomian. Begitu pula dalam menganalisis tingkah laku produsen, yang diamati bukanlah kegiatan seorang produsennya, tetapi kegiatan keseluruhan produsen dalam perekonomian tersebut. Penentuan kegiatan perekonomian dalam makroekonomi. Analisis dalam makroekonomi merincikan pengeluaran agregat kepada 4 komponen, yaitu pengeluaran rumah tangga atau biasanya disebut sebagai konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan-perusahaan, dan ekspor serta impor. Teori makroekonomi meliputi juga analisis dalam berbagai aspek berikut, yaitu masalah ekonomi yang dihadapi, terutama pengangguran dan inflasi, dan bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasinya. Nah, teman-teman, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu pola kegiatan perekonomian. Dalam bab kedua ini ada 5 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, uang perdagangan dan spesialisasi. Kedua, pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Ketiga, sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi pasar. Yang keempat, mekanisme pasar. Dan yang kelima, kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah.
Nah, yang pertama, uang, perdagangan, dan spesialisasi. A. Produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kegiatan menghasilkan barang-barang industri sangat terbatas sekali. Dalam perekonomian subsisten, kegiatan perdagangan sudah berlaku tetapi dalam skala yang terbatas. Hanya sebagian saja produksi masyarakat yang diperdagangkan. B. Perdagangan barter. Dalam perekonomian subsisten, yang masih sangat primitif, perdagangan yang dilakukan secara barter yaitu perdagangan secara pertukaran barang dengan barang. Perdagangan barter tidak dapat dilaksanakan seluas seperti perdagangan yang dilakukan dalam perekonomian yang modern, di mana uang digunakan sebagai alat perantaran tukar-menukar. C. Pola perdagangan perekonomian subsisten. Pada kebanyakan perekonomian subsisten, uang telah digunakan sebagai perantaraan dalam tukar-menukar. Apabila uang digunakan dalam kegiatan perdagangan, masalah yang diterangkan di atas tidak akan timbul dan oleh karena itu, kegiatan perdagangan dapat dilakukan dengan lebih lancar. Pola kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang. Nah, yang pertama, ciri-ciri perekonomian uang. Suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan tukar-menukar dikenal sebagai perekonomian uang. Nah, boleh dikatakan seluruh masyarakat yang terdapat di dunia ini perekonomiannya mempunyai sifat-sifat yang dapat digolongkan sebagai perekonomian uang. Secara umum dapat dikatakan bahwa kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting dalam perekonomian. B. Spesialisasi perdagangan. Uang sebagai alat untuk tukar-menukar akan melancarkan perdagangan. Dan perdagangan yang bertambah lancar akan memberikan perangsang kepada masyarakat untuk meningkatkan spesialisasi dalam pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Yang kedua, materi yang kedua yaitu pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. A. Rumah tangga. Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan usahawan. Selain itu juga, sektor ini memiliki faktor-faktor produksi yang lain, yaitu barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta benda, dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. Nah, sebagai balas jasa terhadap penggunaan berbagai jenis faktor produksi ini, maka sektor perusahaan akan memberikan berbagai jenis pendapatan ke berbagai sektor rumah tangga. Tenaga kerja menerima gaji dan upah, pemilik alat-alat modal menerima bunga, pemilik tanah dan harta tetap lain menerima sewa, dan pemilik keahlian keusahawanan menerima keuntungan. Nah, yang B, perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Mereka adalah orang yang memiliki keahlian keusahawanan atau yang disebut dengan pengusaha, dan kegiatan mereka dalam perekonomian adalah mengorganisasikan faktor-faktor produksi. Tujuan mereka yang terutama adalah memperoleh keuntungan dari usaha mereka. Nah, yang ketiga yaitu pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah badan-badan pemerintahan yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Badan-badan seperti ini termasuklah seperti Departemen Pemerintahan, badan yang mengatur penanaman modal, bank sentral, parlemen, pemerintahan daerah, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Badan-badan tersebut akan mengawasi kegiatan rumah tangga dan perusahaan supaya mereka melakukan kegiatan dengan cara yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi pasar. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai corak kegiatan ekonomi yang wujud dalam suatu perekonomian, ahli-ahli ekonomi biasanya membuat suatu diagram yang diberikan nama sirkulasi aliran pendapatan. Nah, diagram itu memberi gambaran-gambaran tentang aliran-aliran, faktor-faktor produksi, pendapatan, barang-barang dan jasa-jasa, dan pengeluaran antara sektor dalam kegiatan ekonomi. Nah, kita masuk ke materi yang keempat yaitu mekanisme pasar. Beberapa kebaikan mekanisme pasar. A. Pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. Yang B. Pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Yang C atau yang ketiga, pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Yang keempat, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Yang kelima, pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.
Nah, ada juga beberapa kelemahan mekanisme pasar ini, yaitu yang pertama, kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Yang B, kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Yang C, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli perdagangan. Yang D, mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien kepada masyarakat. Yang kelima atau yang E, yaitu kegiatan konsumen dan produsen dan mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. 5. Materi kelima yaitu kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Yang dimaksud dengan kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, adapun tujuan campur tangan pemerintah dalam hal ini yaitu, yang pertama, mereka menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan penindasan dapat dihindarkan. Kedua, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik yang merugikan. Yang keempat, menyediakan barang bersama, yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi dan tentara, yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat. Dan yang kelima, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dikurangi atau dihindari masalahnya. Nah, ada juga bentuk-bentuk campur tangan pemerintah, yaitu yang pertama, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Apa itu kebijakan fiskal? Nah, kebijakan fiskal ini adalah strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam pengeluarannya dalam sistem dan cara-cara pengumpulan pajak, dengan sistem atau cara-cara pengumpulan pajak. Sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian, yaitu mempengaruhi tingkat bunga, operasi bank-bank, dan mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kedua, kebijakan ini sangat penting artinya dalam mengatur kebijakan ekonomi. Nah, yang kedua, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi keuntungan perorangan dan memaksimumkan keuntungan sosial adalah yang pertama yaitu kegiatan pengangkutan kereta api, kedua perusahaan jasa untuk menyediakan air bersih, listrik, dan telepon, dan perusahaan jasa pos. Apabila kegiatan-kegiatan ini tidak dipegang dan dijalankan oleh pemerintah, maka tarif yang akan ditentukan oleh pihak swasta yang menjalankannya biasanya akan lebih tinggi dan ini dapat merugikan masyarakat. Nah, teman-teman, kita masuk ke bab yang ketiga yaitu masalah dan analisis ekonomi. Adapun dalam bab ini yang akan kita pelajari ada 5 poin, yaitu yang pertama, 3 masalah pokok perekonomian, yang kedua, batas kemungkinan produksi dan pertumbuhan ekonomi, ketiga, kurva kemungkinan produksi dan masalah perekonomian, keempat, pengangguran dan kelesuan pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir, sistem-sistem perekonomian. Nah, kita masuk yang ke materi pertama, yaitu 3 masalah pokok dalam perekonomian. Yang pertama, menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi. Nah, barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian adalah sangat banyak jenisnya, yaitu dari barang yang sangat sederhana, misalnya beras dan tape, kepada barang yang sangat kompleks, misalnya kapal terbang. Setiap tahun, suatu perekonomian harus menentukan jenis-jenis barang yang diperlukan oleh masyarakat dan jumlah produksi dari barang dan jasa tersebut. Nah, jadi jika makin banyak suatu jenis barang yang dihasilkan, maka akan semakin banyak juga faktor produksi yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut. Nah, maka dari itu, faktor-faktor produksi yang digunakan di sektor lain harus dikurangi, maka produksi di sektor lain tersebut akan berkurang. Yang kedua, menentukan cara barang diproduksi. Dalam memikirkan masalah efisien kegiatan memproduksi, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah besarnya jumlah permintaan. Apabila permintaan sangat besar, maka penggunaan teknik yang sangat modern akan menaikkan efisien. Tetapi andai kata permintaannya tidak terlalu banyak, maka penggunaan teknik produksi yang lebih sederhana akan menciptakan efisien yang lebih baik. Yang ketiga yaitu menentukan untuk siapa barang-barang harus diproduksi.
Nah, kalau pendapatan individu-individu didasarkan kepada pembayaran untuk faktor-faktor produksi yang mereka miliki dan mereka tawarkan, maka masalah ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan akan timbul. Yang kaya akan bertambah kaya, sedangkan yang miskin akan menghadapi banyak kesulitan untuk memperoleh pendapatan yang lumayan. Nah, sebaliknya, kalau meratakan distribusi pendapatan yang akan ditekankan, biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem pajak yang sangat progresif atau kegairahan individu-individu untuk bekerja keras akan berkurang. Kecenderungan ini akan mengurangi pendapatan keseluruhan masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi setiap masyarakat harus memecahkan masalah ini. Mereka harus memikirkan cara untuk mendistribusikan pendapatan secara adil tanpa mengurangi kegairahan individu-individu bekerja sehingga ke puncak kesanggupannya. Apabila tujuan ini dapat dicapai, maka perataan pendapatan dapat diwujudkan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Campur tangan pemerintah sangat-sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu batas kemungkinan produksi. Ketiga masalah ekonomi di atas dapat diterangkan lebih lanjut dengan bantuan grafik. Dengan pertolongan grafik, dapatlah ditujukan dengan lebih jelas persoalan-persoalan yang dihadapi suatu perekonomian. Grafik yang dimaksud adalah batas kemungkinan produksi atau kurva kemungkinan produksi. Nah, grafik tersebut menunjukkan batas maksimum dari tingkat produksi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat dengan menggunakan seluruh faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Materi yang ketiga yaitu pengangguran dan kelesuan pertumbuhan ekonomi. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu sistem-sistem perekonomian, yang terdiri dari beberapa sistem, yaitu yang pertama, sistem pasar bebas atau laissez-faire. Kata laissez-faire berasal dari bahasa Prancis dan pada hakikatnya berarti biarlah mereka yang melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Maka pada hakikatnya dalam sistem laissez-faire, anggota masyarakat diberikan kebebasan yang sepenuh-penuhnya untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan. Nah, dalam kegiatan ini, para pengusaha dan penjual memproduksikan barang untuk mencari keuntungan. Keuntungan ini hanya akan didapat apabila mereka berupaya menjual barang yang diproduksinya. Oleh sebab itu, mereka harus menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan para pembeli. Interaksi di antara pembeli dan penjual di pasaran akan dapat menyelesaikan persoalan ini. Yang kedua yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Mekanisme pasar masih tetap memegang peranan penting dalam menentukan corak kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam masyarakat. Nah, dalam perekonomian campuran ini, tujuan pokok dari campur tangan pemerintah adalah untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari sistem pasar bebas. Dalam sistem pasar bebas, misalnya golongan yang lemah makin lama akan semakin tertindas dan golongan yang kuat semakin memperkukuh kedudukannya. Campur tangan pemerintah memungkinkan dilakukannya usaha-usaha untuk menghindari keadaan tersebut. Dengan adanya campur tangan pemerintah, maka siklus naik turun kegiatan ekonomi dapat dikurangi tingkat keseriusannya. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi perencanaan terpusat. Sistem ekonomi perencanaan terpusat adalah wujud dari keyakinan yang sangat berbeda dengan ideologi yang menjadi landasan kepada sistem mekanisme pasar. Perkembangan sistem ekonomi perencanaan bermula dari keyakinan bahwa kegiatan ekonomi yang diatur oleh mekanisme pasar selalu menimbulkan pengangguran dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, untuk menghapuskan masalah tersebut, negara-negara sosialis komunis berkeyakinan kebebasan masyarakat untuk menentukan jenis barang yang harus dihasilkan dan bagaimana caranya memproduksi barang-barang tersebut perlu diserahkan sepenuhnya kepada perencanaan pemerintah. Sistem ekonomi perencanaan berkeyakinan bahwa pemerintah akan dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan lebih efisien daripada yang dapat dijalankan dari sistem pasar bebas. Untuk menjamin kelancaran usaha-usaha dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pusat dalam sistem ekonomi perencanaan pusat, alat-alat modal dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah. Nah, baiklah, demikianlah hasil presentasi saya mengenai
corak dan ruang lingkup analisis ekonomi. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu teman-teman sekalian. Bila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.